atau ke grup ke grup WA ya, mudah-mudahan supaya lebih banyak mengikuti acara kita. Iya, aku meruke sedih bos ye. Pada sedih kok makalle sedih kan we. Apa pada sedih gora-gora gitu lah. Iya. Cuaca di studio kayaknya di luar studio ini weh agak kencang juga angin ini. Deras juga hujan. Iya. Jadi si bawe anginnya si bawe bosi ya. Iya. Iya. Oke. Jadi Bang Ilo sambil kita tunggu-tunggu ini komen-komen di bawah yang ingin gabung silakan ya. Hujan di baru Om. Ya, siapa ini? Ada Wahyula. Wahyula Soti. Oke, hujan katanya di baru. Ya. Sama juga di sekitar di studio ini. Ya, di daerah Tanete Rilau ini hujan deras. Iya. Ya memuari ya mak berdakak mui bosie. Congko katanya tidak hujan Om. Wahyula Soti. Congko tidak hujan kah? Iya. Oke, aman lah kalau begitu. Ya, Bang Ilo, ada juga ini Patmia. Assalamualaikum Om. Ya, ada Patma ini juga atau Azza. Selamat bergabung juga untuk kita ini. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Fatima ya yang sudah mengikuti akun kami ya di follow, dan sudah memfollow ya Bang Alil ya. Iya. Apalagi mungkin ada masukan-masukan yang ingin disampaikan ke kita ya boleh juga. Ataukah ada informasi-informasi yang ingin disampaikan ya supaya masyarakat juga tahu boleh juga dikirim ke sini atau yang ingin komal ya kita berdiskusi atau ngobrol di pagi ini. Ada ATM Atima Poji Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Arif makanja kapang aku sambil ngopi kideng. Iya. Cocok apa? Ya, yang penting apa puranya nak kiringi kopi ona jadi minum nih kopi. Oh iya. Ya. Makanja sisanya kok minuki kopi apalagi kok kiringi. Wah, ikan kan ya ATM Poji. Iya betul. ATM Poji. Au. Nakiringa ki kopi. Apa cau kayak nak ATM itu nama Poji Bung Alil. Aku ATM itu nama Poji. Magi Bang Ilo. Jokai barangin aku ATM itu nama Poji Bung Alil. Ya susah itu nanti dengan kons ini kan ada tadi yang bertanya kan kalau sudah masyarakat baru yang menginginkan Bung Alil insya Allah pasti jalan. Seperti itu. Kalau masyarakat yang menginginkan yang mau mendapatkan informasi tetapi belum kesampaian kemarin mungkin tidak monitor ya minta doa saja mudah-mudahan itu jalan ya Bung Alil. Iya, ada mutahar ini. Apalagi kalau ada pisang gorengnya, nyaman tuh. Walau pero pas pisang goreng boleh kuyawah padahal ada gorengan Bung Alil di bawah itu. Ada orang Jawa menjual. Nah itu makanan anunya. Pasap-pasapa kiro. Iya. Enak Bung Alil. Iya. Kamajak listrik Bung Alil. Bagus itu anunya di situ. Yang di bawah itu Bang Ilo. Apalagi kok mau pela-pela tuh nih. Bagus gorengnya. Enak meta matu pura tak mual live matu no sikaya waro cepa gorengan cuma ya dibatasi juga Bung Alil. Iya. Sesuai dengan usia ya. Oh, Anda bisa terlalu banyak itu pisang goreng dimakan? Kalau di toma ya toma pakai kolesterol, tapi di toma udah kolesterol ya aman. Oh iya alhamdulillah. Iya. Iya ada di depan asap penjual gorengan. Iya, ada depan rumahnya Om Ilo penjual gorengan langganan di situ. Langganan apa ya?
Ate mapoji. Iya. Berarti napahami ro Bung Alin, paham betul itu. Iya. Nah. Apalagi kalau pagi-pagi sambil ngopi nyaman lah tuh. Betul. Napa macina kak sedih bangilo Iya, tanya di mito macina, mau ya macina tuh. Apalagi kan ada mie kopinya dikirimkan sama teman-teman kan, tinggal dicampur saja dengan apa ya? Dengan pisang goreng. Ya, silakan yang ingin masuk atau di Komal kita boleh ya berdiskusi atau mengobrol. Ya, Mutahar ya, semangat Sapo ya. Ya, ada yang mau gabung ini kayaknya. Oh, Bugis Ji. Ya, mau gabung ini Bang Ilo. Ya. Silakan. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Iya. Aman Ji jati jaringan ini. Ini. Ya, terkadang. Terkadang. Putus, keluar lagi, masuk lagi. Oh, begitu. Karena karena cuaca atau gimana. Iya. Kalau bisa dekat-dekat ki sama Nuta. HP tak supaya. Iya. Iya, saya sudah dekat sebenarnya ini. Oh, berarti anu mentong ya. Iya. Iya. Begini. Iya. Sudah banyak sekali korban akibat karena pohon yang tumbang sebenarnya. Baik yang sudah tertata maupun yang tidak. Iya. Jadi ini menimbulkan pertanyaan dan keprihatinan bagi saya pribadi. Iya. Karena hampir tiap tahun kayaknya ada banyak korban terkait pohon tumbang ini. Dan saya perhatikan pohon-pohon di pinggir jalan itu. Iya. Memang dari awal teknik pruningnya, teknik pemangkasannya sudah salah sebenarnya. Karena saya lihat posisi pohon itu kayaknya kecenderungannya jatuhnya ke jalan. Jatuhnya ke jalan. Kalau saya lihat cara pruningnya, pruningnya itu tidak proporsional. Apakah dia dibekali teknik pruning dari instansi terkait atau tidak? Tapi kalau saya lihat itu sudah kesalahan fatal sebenarnya, karena itu sudah berpotensi sekali untuk tumbang dan bisa menimbulkan korban jiwa lagi. Jadi kedepannya menurut saya, karena mungkin sekarang agak sulit kita memprune lagi karena sudah masuk musim hujan. Jadi kedepannya di musim kemarau sebaiknya kita programkan itu untuk memprune dengan cara yang proporsional caranya. Jadi tidak ada dahan-dahan yang mengarah ke satu titik. Bagusnya titiknya itu ya titik yang bagus lah, proporsional. Di samping itu dari segi keasrian dan keindahan juga enak dilihat, ya kan? Kasihan juga saya lihat itu mobil-mobil yang tinggi. Jika banyak yang korban itu mobil-mobil truk itu karena arah dahannya itu cenderungnya lari ke jalan raya. Jadi banyak juga korban sebenarnya, selain korban jiwa, korban kendaraan juga banyak sebenarnya. Jadi itu yang perlu sebenarnya dianggarkan juga atau dilatih juga orang-orang yang mempunyai pohon-pohon tersebut. Ya kita lihatlah di negara-negara maju, coba lihat pohon-pohon di jalan itu bagaimana indahnya kelihatan, proporsional caranya dia mempunyai. Saya kira demikian. Jadi itu mohon perhatian kepada OPD yang berkenan terkait. Terima kasih.
Ya, Bang Ilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Jadi menarik memang ini Bung Alil ya, apa yang disampaikan oleh teman kita ini Bugis Ji. Jadi memang harus ada perubahan di dalam menata proyek-proyek di daerah kita ini. Jangan program-program yang berkaitan dengan banjir, berkaitan dengan hambatan alam, itu justru dilakukan di perubahan. Saya mengambil contoh dulu, misalnya membangun Pantai Sumpang. Di Pantai Sumpang itu, yang temboknya itu Bung Alil di sekitar ujung batu dulu itu justru dilakukan di era perubahan. Membangun tanggul kecil di Padongko itu Bung Alil, di era angkringan di situ, itu dilakukan di perubahan sehingga begitu datang musim hujan, banjir, kebablasan Bung Alil. Oleh karena itu menurut saya ini menjadi catatan buat pemerintah apa yang dikusulkan tadi oleh Bugis Ji bahwa sebaiknya hal-hal seperti itu, mulai misalnya sedimen, kemudian pemangkasan pohon, itu harus dilakukan di awal, karena kalau di akhir kan bisa jadi sudah tidak ada anggaran. Anggaran yang tersisa sebagai dana non budget dan dana talangan yang ada di bencana itu nanti pada saat terjadi bencana Bung Alil baru bisa dikeluarkan. Jadi harus diprogramkan di pokok Bung Alil. Kemudian itu kan yang digot-got di parit itu sedimen-sedimen itu kan gampang dikasih keluar kalau musim kemarau. Karena airnya masih kurang, genangan air masih kurang. Tetapi kalau dia sudah masuk musim hujan seperti ini itu sudah susah. Kemudian ada juga tadi pendapat, memang ini sangat menarik juga ini. Ini juga pernah saya sampaikan kepada kawan-kawan di Pasar Baru itu, Baru yang melakukan penebangan pohon di sana itu karena ya memang harus tetap memperhatikan estetika, tetap harus memperhatikan fungsi pohon itu, tetapi tetap juga memperhatikan aspek keselamatan orang. Maksudnya, jadi kalau mau melakukan penebangan cabang-cabang dilihat dulu ya romal lete kula lengai ana jelok royama Bung. Iya kan? Supaya kecenderungannya nanti ketika pohon tumbuh besar, dia rindangnya itu tidak rindang ke jalan, dia ambil ke sebelah kirinya Bung Alil sehingga tidak terlalu mengancam pengguna jalan. Nah ini menurut saya sangat masuk akal ini Bung Alil. Jadi jangan gondolo-gondolo bawa harus juga ada perhitungan-perhitungan. Ya seperti itulah barangkali gambaran tadi yang disampaikan. Dan menurut saya ya ini harus segera dilakukan Bung Alil. Tahun 2026 ini mestinya sudah harus seperti itu. Iya, karena saya lihat memang kalau kita jalan di jalan poros itu memang pohon-pohon itu ya menjulang ke jalan, badan jalan. Saya lihat itu pohonnya itu, daunnya, rindangnya, betul. Rantingnya maksudnya. Iya. Jadi ini sangat berbahaya bagi pengendara. Iya, apalagi itu Bang Ilo, ada juga itu pohon kan yang kayaknya sudah mati kemudian tidak orang juga takut untuk menebang itu. Karena kan tidak boleh asal menebang pohon di jalan raya Bang Il. Ada kayaknya aturannya. Jadi karena mati pokok-pokok tapi tidak diambili atau ditebang itu. Nah itu kan berbahaya juga, apalagi kalau musim hujan. Aku merapo nih pokok-pokok kan berbahaya bagi pengendara. Iya. Betul. Jadi pokok nangkap ya sama tabu nih demetona kagak tak-tak merakon nih Bung Alil. Tapi begitulah orang saling berharap karena dia tidak merasa punya kewenangan untuk menebang itu. Jangan sampai terbang lagi, dianggap lagi pembalakan liar. Betul. Elo nama taji batu kayu arang lah dan sebagainya begitu. Jadi ya ini memang harus ada sensitif dan agak peka lah sedikit ini orang-orang yang memang memiliki jabatan punya kewenangan terkait dengan itu Bung Alil. Iya, apalagi kok pokok aju colo pokok aju colo kan. Aju colo. Apang kami itu aju colo Bung Alil. Degga ya ro ya sih naro. Ya ro ya Bung Alil kurang dikasih lo pangkas ya ro pokok poe boy lo bolaku apa. Waktu lalu terterek malu poe itu degga agak capu mana poe. Mana ke? Apa matandre? Apa matandre lah de Bung Alil atau ya terek kan. Wase mega buana. Tapi saya pangkas, akhirnya saya memahami bahwa memang harus dipangkas. Itu pun juga saya sudah mulai domba-domba ini, maksudnya izin sedikit. Disampaikan sama adik bahwa
kalau itu terjadi, bisa jadi kita yang punya pohon yang digugat sama orang yang kena musibah. Silakan. Halo. Ya, silakan. Ya. Izin. Begini. Saya tambah sedikit. Saya lihat memang ini Haji Colo itu bahaya memang saya lihat. Kalau menurut saya pernah dapat tulisan itu. Memang berpotensi berbahaya kayu-kayu seperti itu ditanam di pinggir jalan. Sebaiknya kita mencontoh zaman Belanda. Zaman Belanda itu dia tanam di pinggir jalan itu pohon asam itu. Pohon asam. Cempah. Cempah itu pohon asam. Aju cempah. Iya. Itu peninggalan Belanda sebenarnya itu semua dulu. Ya, pohon asam. Alasannya dulu itu yang saya baca, pohon asam itu rantingnya tidak terlalu membahayakan. Karena tidak seperti karakternya Haji Colo. Yang kedua, akarnya juga bagus. Akarnya juga tidak merusak struktur jalan. Itu yang saya pernah lihat itu. Saya pernah baca itu. Apalagi buahnya. Kayaknya kedepannya itu, ya buahnya juga bermanfaat. Buahnya bermanfaat. Rantingnya tidak berbahaya. Jadi mungkin kedepannya itu aparat terkait, ya kita programkanlah kayu seperti itu kita tanam kembali untuk di pinggir jalan dan tidak terlalu berbahaya dan berpotensi menimbulkan korban jiwa. Jadi saya kira demikian. Ya, karena saya tidak menginginkan instansi terkait ini seperti apa istilahnya seperti mobil pemadam kebakaran. Nanti ada korban baru dia bergerak. Saya kira. Iya. Poinnya. Oke. Terima kasih. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Iya, sebelum kita lanjut Bang Ilo, ini kita bacakan dulu komen-komen di bawah ini. Ada Rip, sehat-sehat semua, Dengku jangan lupa seperut kopinya. Ya, Atima Poji. Jalan-jalan ke Selayar jangan lupa tap-tap layar guys di IG Radio baru. Cocok. Iya. Cocok Iraju Colo. Elo Ipangkas. Ya. Ainwan makade matade aju cempai. Matade. Ya. Makasih banyak untuk Mini Jaya ini sudah hadir, Wah. Baru muncul ini Mini Jaya Bang Ilo. Ya. Tapi ada yang gabung ini Muhammad Eyang di Pasar Takalasi ini. Mungkin ada laporannya ini Bang Ilo. Kita tanya-tanya dulu. Assalamualaikum. Muhammad Eyang. Waalaikumsalam. Ini di Pasar Takalasi kah? Ya, Pasar Takalasi melaporkan masih sekarang lagi hujan. Pasar Takalasi ini hari Rabu. Hari Rabu dan Sabtu. Rabu dan Sabtu. Akan digenapkan menjadi 3. Rabu Sabtu. Iya. Bagaimana? Ya, Bang Ilo silakan. Ya, jadi Pasar Takalasi ini Bung Alil, salah satu pasar yang ada di Kecamatan Balusu Bung Alil ya, yang berapa kali sudah saya turun di pasar ini melakukan pengamatan langsung di lapangan. Jadi ada harapan pedagang sebenarnya di sana itu Bung Alil, kalau bisa hari Pasar Takalasi itu dijadikan 3 kali Bung Alil. Supaya mereka berkesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang agak lebih supaya bisa membayar retribusi dan pajak Bung Alil. Di sana kan cuma 2 hari saja Bung Alil. 2 hari saja pasarnya. Jadi mereka meminta itu kalau bisa Pasar Takalasi itu dijadikan 3 kali dalam seminggu Bung Alil. Yakni ditambah lagi dengan hari Senin. Jadi hari Senin misalnya, Rabu, kemudian Sabtu ya kalau tidak salah ya, dikoreksi kalau salah.
Nah, jadi itu Bung Alil. Nah, mestinya pemerintah ini mulai melakukan evaluasi, melakukan kajian, apakah memang layak untuk ditambah lagi 1 hari. Karena pasar ini juga termasuk bagus di dalam hal pengelolaan pendapatan asli daerah, Bung Alil. Kalau tidak salah kurang lebih 20 juta lah per bulan ya, Bung Alil ya. Jadi kalau ditambah lagi 1 kali hari pasar ya artinya malogaloge rokapan nasedi padang kange koro Bung Alil. Malogaloga toi pengelola pasar Bung Alil. Iya. Salim nyawana masyarakat apa de nama taja sita maitan apa pasar tahu makiro Bung Alil. Jadi pemerintah ini terutama Perindak tolong didengar ya suara-suara seperti ini, komunikasikanlah dengan pemimpin daerah bagaimana kira-kira pasar yang ada di sana itu kalau bisa 3 kali dalam 1 minggu sama yang ada di pasar-pasar lain yang ada di Baru Bung Alil. Seperti itu. Iya. Kalau bisa ya tiap hari kan. Tapi kalau yang hari biasa itu tetap buka tetap ada yang menjual kapan kalau tidak ada kegiatan. Oh, tidak ada kegiatan. Saya kira itu ada yang menjual menetap di situ. Coba tanya kepala pasar, apakah memang pedagang menginginkan 3 kali pasar di sana? Coba ditanya yang langsung kepala pasarnya. Iya. Semua pedagang menginginkan 3 kali hari pasar di pasar lagi. Karena pasar lagi ini adalah pasar tipe A. Tadi dengan pasar-pasar lainnya, Mangkoso itu pasar tipe B. Jadi ada sedikit kesenjangan kenapa pasar tipe A hanya 2 kali. Gitu. Jadi saya upayakan supaya pasar lagi itu ke depannya 2026 kita mengadakan pasar 3 kali seminggu. Adapun juga permintaan para pedagang supaya ini tembok yang ini berdiri dirobohkan saja karena deras terus ada pemisah antara pengunjung di luar atau pedagang di luar sama pedagang yang di dalam tidak kelihatan. Jadi seolah-olah katanya dia itu menjual di dalam lembaga katanya begini. Ini kan bangunan yang baru ini. Ini kan bangunan yang baru. Sebenarnya ini bangunan diperuntukkan untuk pasar rakyat. Ini kayak pasar-pasar yang di Bumi, di Bekasi. Dalam bangunan ada bangunan. Sehingga di dalam ini kelihatan kosong yang di dalam. Los-los yang ini kosong karena dia tidak ada pedagang mau menjual di sini karena adanya dinding ini. Ada yang menghalangi pandangan orang dari luar. Ya, itu tembok yang di belakang ya, tembok putih ya. Itu tingginya berapa meter itu, Haji? Tapi saya sudah menyurat ke Perindak.com bahwa keinginan pedagang pasar Takalati itu dirobohkan saja itu karena lebih banyak manfaatnya kalau dirobohkan sehingga supaya bisa ini terpenuhi semua ini los-los yang kosong ini. Itu upaya untuk meningkatkan PAD pasar. Demikian kayaknya ya. Iya. Ada masukan ini, Pak Haji. Iya, kenapa tidak setiap hari pasar? Katanya di sini di Kalimantan tiap hari pasarnya. Bahkan ada beberapa pasar sampai malam. Nah, ini. Wong ngerang sedih kok makanya sampai malam pasar senggol pari-pari. Iya. Sebenarnya ini pasar Takalati strategi sekali. Jadi saya sudah ada tim saya bentuk akan diadakan nanti mungkin 3 hari sebelum tahun baru kita adakan kuliner malam dan itu akan seperti apa ya, ada live musiknya setiap malam begitu, mulai dibuka sore sampai malam. Supaya ada penambahan pundi-pundi pedagang di sekitarnya gitu. Yang kedua, kami dulu menunggu terbukanya lapangan kerja di Baru dengan adanya wacana PT Kos akan masuk, bahwa itu akan menambah keramaian pasar nanti. Begitu ada rakyat kan butuh pangan nanti, jadi dia akan berbelanja nanti ke pasar semua. Jadi PT Kos juga nanti karyawannya akan berbelanja ke pasar-pasar tradisional kita. Gitu. Iya. Oke. Iya, Bang Ilo. Memang ini kalau kita bicara terkait dengan pasar ini, memang
menarik juga ini Bang Elo. Iya. Betul. Iya. Terkait dengan itu Bung Khalil, ya. Silakan. Ya, silakan. Ya. Apa masih lepas di bos ya. Silakan. Kantor na jurus tanggeli palapongi ai deka palapona. Bertahap. Engkama biasa pelapona Bang Elo tapi merutung ya. Nah ini juga Bung Khalil yang saya selalu sampaikan sama Perintah. Ini kan saya sudah survei 3 pasar Bung Khalil ya. Pasar Baru, Pasar Matirwale ya, Pasar PKI dan Pasar Takalasi. Nah, ada usulan kita kepada pemerintah daerah. Ini kan pasar ini memberikan kontribusi dalam bentuk pendapatan asli daerah yang cukup juga Bung Khalil ya. Banyak pemasukannya Bang Elo. Banyak. Untuk pasar PK itu bisa diperkirakan tahun ini mencapai 1 miliar per tahun Bung Khalil. Untuk pasar baru ya kurang lebih sama lah. Mungkin cuma di bawah sedikit daripada pasar PK ya. Nah kalau pasar Takalasi ini kalau Anda bisa hitung itu 20 juta per bulan. Berarti kita bisa hitung ya sekitar berapa lah pertama. Yang jadi persoalan adalah selama mereka memberikan kontribusi PAD tidak ada dikembalikan oleh pemerintah sedikit pun kepada pasar untuk perbaikan Bung Khalil. Mestinya sebagian yang dia masukkan ke daerah itu dikembalikan lagi 1 kali dalam 5 tahun untuk perbaikan infrastruktur. Misalnya lapak, misalnya jalan-jalan lapak yang ada di situ Bung Khalil ya. Karena kan terkadang sudah mulai kotor, sudah mulai becek. Nah itu kan mengganggu kenyamanan para pengunjung Bung Khalil. Jadi kalau saya sebenarnya kasihlah misalnya 1 kali dalam tahun ada perbaikan supaya mereka juga merasa bahwa kami membayar retribusi, kami membayar pajak, tetapi juga ada yang kembali kepada kami dalam bentuk kenyamanan menjual. Karena pengunjung merasa nyaman, enak, mereka datang ke pasar. Tapi kalau becek, mereka berpikir Bung Khalil. Itu satu. Nah yang kedua, kalau kita lihat di gambar ini Bung Khalil, ini kita bicara pasar ya. Kita lihat ini kan seakan-akan ada bangunan di dalam bangunan. Gitu kan. Ada tembok terpisah ini kan Bung Khalil ini yang segi 4 yang di belakang ini. Menurut saya supaya pandangan mata pengunjung ketika masuk di dalam pasar langsung plong melihat apa yang dijajarkan di pasar ini, ya memang mestinya dibuka Bung Khalil. Dilepas saja itu, dikasih rata itu Bung Khalil. Supaya orang yang lewat di samping itu bisa melihat apa-apa yang dijual di dalam. Ini kan nanti masuk lewat pintu yang disediakan baru kita bisa melihat ini jual ini. Seperti itu Bung Khalil. Nah, DPR ini mestinya sudah harus turun ini melihat kondisi objektif yang ada di sana, termasuk anggota DPR yang terpilih melewat dapil ini Bung Khalil. Ya berarti harus turun dapil berapa itu? Dapil berapa itu Bang Elo? Dapil 2. Dapil Siagar walau ini ya Bung Khalil Pak Metan tidak nangku apa politik. Dapil 2 kapan di? Iya. Sudah nih kemarin RDP. Sudah. Apa hasilnya RDP? Kumpulannya anggota DPR itu mengiyakan, meng-ACC dengan perombakan itu karena tidak ada juga maksudnya faedahnya kalau tinggal begitu, hanya lebih menguntungkan kalau kita robohkan. Terus masalahnya di mana? Rijal sudah menyetujui itu. Terus masalahnya aja ada di mana? Sampai sekarang belum dilakukan, eksekusinya belum? Eksekutornya. Kalau eksekutornya, saya menunggu lisensi resminya dari Perindak.com. Ada pegangan saya untuk merobohkan, nanti saya yang robohkan saja. Kalau dia lambat, saya sendiri sama timku akan merobohkan kalau ada sudah keluar lisensi resminya gitu. Jangan, karena itu juga ada aturannya secara regulasi itu Bu Aji, karena harus ada berita acara dan sebagainya. Karena jangan sampai nanti diperiksa oleh BPK, dianggap ada temuan ya. Jadi ada regulasi yang mengatur semuanya itu. Jadi jangan pihak yang tidak punya kewenangan gitu. Kecuali kalau sudah turun yang punya kewenangan lalu dibantu, didamping untuk merobohkan supaya cepat, itu tidak ada masalah. Bangunan ini kalau saya tidak salah sudah berapa tahun ya bangunan baru ini? Kayaknya 4 tahun ya. Ya apalagi dia masih 4 tahun ya. Sudah cukup lama sebenarnya. Sebelum saya masuk di sini tidak ada lampunya, penjualnya hanya di pinggir-pinggir saja. Tapi sekarang ini alhamdulillah ada nih perubahan 50% lah dari yang sebelumnya gitu. Kabelnya ini saya bentangkan supaya menyala di dalam gitu. WC kemarin berfungsi cuma 1, sekarang sudah 12 unit bisa difungsikan WC-nya. Ini
Nanti kita akan membahas edisi khusus pasar Bung Alil ya. Nanti kita minta juga kepala pasar Matiroalie, pasar Tanete, dan ada beberapa pasar yang siap kita diskusi di sini Bung Alil. Dan hasilnya nanti ya bisa disampaikan ke pemerintah bahwa ini keinginan. Karena di situ juga bukan berarti tidak ada persoalan Bung Alil. Oh, banyaklah. Iya, ini saya lihat deh. Oke, mantap. Jadi kantornya Haji Rustam ini ruangannya nih di lantai 2. Oh, di lantai 2 kayak ini. Jadi bisa shoot dari atas ini untuk melihat itu yang ada di bawah. Iya. Ditunggu sari lautnya, lango-lango. Lawi-lawi. Lawi-lawi dia. Lango-lango, lawi-lawi. Jadi kalau mau sari laut siput-siput laut ada banyak di sana Bung Alil. Banyak kerang-kerangan di sana dan itu masih segar ya. Seperti siput kerang-kerangan itu pangka-pangka, tude-tude, coka-coka kawanan nih Bung Alil. Pauna menikah pada gagaw di ngebur. Oh, mega tuh pau makukue Bang Ilo. Iya, musimnya pau makukue. Iya. Musim-musim. Iya. Betul Bung Alil. Tidak setiap hari di sini gitu. Iya. Baru itu kasihan daerah berkembang. Jadi dengan datangnya masuk PT KON, sekolah rakyat dengan itu membawa perekonomian yang lebih bagus. Bagus berarti daya beli masyarakat itu meningkat. Jadi pasar yang menyediakan nanti pangannya. Betul. Gitu. Oke. Kalimantan banyak perusahaan-perusahaan begitu. Jadi daerah tambang. Kita ini baru mau dimasukkan PT KON. Semoga kita dukung sama PT KON masuk. Jadi Haji Rustam ini termasuk mendukung PT KON ya? Saya mendukung, satu kecamatan mendukung PT KON. Mantap. Iya. Ini ada Pak Rahman SP. Dari Pasar Takalasi. Oke. Saya turunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ini Pak Haji Rustam yang ada di Pasar Takalasi. Sehat-sehat selalu, sukses. Jadi menurut Pak Rahman SP hati-hati karena itu aset daerah Bung Alil. Makanya saya peringatkan tadi kepada Haji Rustam jangan main robo-robo gitu. Karena yang begitu itu harus ada regulasinya, harus ada persetujuan karena tentu aset-aset daerah setiap tahun itu diperiksa oleh BPK. Kalau ada berita acara misalnya menjadi kesepakatan bersama DPR dan pemerintah itu bisa dilakukan. Tapi biarlah mereka yang punya tugas merobohkan. Kalau mau membantu ya membantu. Karena ada berita acara karena aset-aset daerah itu akan diaudit 1 kali dalam 1 tahun itu oleh BPK dan BPKP Bung Alil. Karena siapa mana kah panggil Bangila? Wala siapa mana? Oto yana tuh oto biasa. Makar ki make kasih natai sendiri ngondro nih mopo dah. Kamu pikir itu karena harus ada bukti bahwa dia masih ada fisiknya di situ Bung Alil. Iya, biar sudah rusak, biar sudah berkarat dia harus ada bukti. Biar sudah rusak tinggal bangkai misalnya. Seperti itu. Mungkin ada waktu tahun ya, barangkali mungkin 10 tahun atau 15 tahun. Ada seperti itulah mungkin aturannya. Saya juga belum baca Bung Alil. Oh, pantasan itu bilang Kak. Iya, kadang itu kalau di kantor daerah, maga na bangka lah nih motor kan, nak ke mobil. Ternyata begitu berarti begitu, dicari semua itu. Dicari makanya itu waktu beberapa hal ini waktu pergantian pimpinan daerah semua mobil-mobil dinas itu dibawa ke kantor bupati kan lalu diperiksa satu-satu dicatat lagi kemana mobil enggak Pak karena biasa juga kejadian ada mobil-mobil dinas diperuntukkan untuk dinas tapi setelah dia pensiun tarik ke bola na pakai Bang Lin pakai mobil nasa mobil pejabat padahal dinas nasa mobil gamanan lupa ya metode itu biasa pensiun nih kan itu pelap biasa video pensiun nih kayak Bung Alil asennya mele napake baju dinas nah maka dia benen itu kan kalau ke bapak nanti kadang kan selalu aja maka dia kata istilah kada pensiun nih kada wasa mobil kasih dek pensiun Iya, terkait dengan ini tadi itu kita lanjut Bang Ilo. Itu pohon-pohon yang di pinggir jalan itu. Ada tadi kan yang mengusulkan bahwa kalau bisa aju colo ikut kurang ini tambah agak aju sana aju cempa pokok cempa. Cocok tuh ya Bang Ilo. Jadi dulu saya itu waktu masa kecil
waktu masa kecil, memang kan sepanjang jalan poros ini waktu masih 1 jalur Bung Alil ya, belum 2 jalur seperti sekarang ini. Semua kan ngaju Cempa Bung Alil. Yang mana tuh? Cempa Manang. Oh iya. Di pinggir jalan poros waktu masih 1 jalur kan. Cuma pada saat 2 jalur pasti kan dia harus ditebang Bung Alil. Makanya ditebang diganti dengan pohon yang sekarang. Tapi saya meyakini bahwa kayu cempa rekeng memang tangkainya pertama lebih kuat, kemudian akarnya mungkin lebih tajam ke bawah, dia tidak terlalu ke samping Bung Alil, sehingga tidak terlalu merusak struktur jalan. Dan buktinya memang ya orang Belanda di zaman dulu itu yang ditanam jadi buahnya. Biasa kalau pakai empek cempa, mandek taji-taji cempa dan sebagainya Bung Alil ya di pinggir-pinggir jalan itu. Ya kalau saya enggak, apa salahnya kalau ini lebih bermanfaat daripada yang sekarang ini ya. Dikembalikan ya, mungkin tinggal perlu modifikasi pengetahuan bagaimana aju cempa ini butuh aparatur rekendro cangkok misalnya tidak perlu terlalu lama, dia sudah bisa besar kan. Gitu. Kalau dia digunakan ya. Kenapa buahana make guna toh? Aku mak buah. Maki guna Bung Alil. Malolo ya alat caji cempa. Setengah-tengah ya alat meto ini cempa pak kecil Bung Alil. Makira. Daunnya colina badete pasti jajap aja. Mau mako enggak? Coli cempa. Makan jadi. Ini Pak Rahman SP ini 40 tahun sudah tinggalkan Baru, ternyata pasarnya masih tidak setiap hari seperti di Pasar Baru. Tanya Teri aja ya. Ya tidak setiap hari itu. Ya. Jangankan takalasi Pak Rahman, Pasar Baru saja Matirwali sebagai pasar sentral itu masih Selasa, Kamis dan Minggu. Ahad ya maksudnya 3 kali dalam 1 minggu. Selebihnya itu tetap terbuka pasar, tapi tanya sena pasar Roa, tanya pasar Raja. Makera. Oh iya. Ada Gokong. Weh, boleh kige, boleh Gokong. Radio Iga dari dulu sampai sekarang masih eksis. Alhamdulillah tetap jaya selalu Radio Iga. Oke. Terima kasih banyak ini Gokong. Weh. Sung Gokong ya kapan? Ya. Jadi kan ona sampai kasih maka dia itu pasar di ya hanya untuk kalau di pasar PK itu Ahad, Rabu dan Jumat. Nah, akad lu Tommy so Bangilo kalau di pasar PK. Iya. Tapi ditambah sekarang ditambah sekarang itu ada pasar rakyat lagi, pasar desa di Lipukasi. Di Lipukasi itu yang sementara berjalan. Nah, itu enggak tahu hari Senin dan Sabtu juga itu anunya. 2 kali seminggu. Derek nasi lepor si Bapak Sabar, nasi lepor ke si Bapak Sabar ini. Iya. Jadi Senin. Jadi itu semua sebenarnya Bung Alil dari sisi pelayanan memang nggak bagus, positif ya. Artinya masyarakat di sekitar itu tidak perlu jauh-jauh, tapi di sisi lain juga berdampak Bung Alil. Maksudnya berdampak terhadap pasar utama, pasar sentral ya Bung Alil ya. Beda lah kalau misalnya dalam konteks pasar kecamatan seperti misalnya PKE, pasar Takalasi, ya, itu memang representasi pasar di ibu kota kecamatan. Ya. Sama dengan misalnya kenapa pemerintah daerah melarang orang penjual dadakan di area TPI Bung Alil ya? Ya, karena itu berdampak juga kasihan dengan penjual-penjual yang ada di pasar. Nah, sementara kita ingin bagaimana pasar utama ini bisa ekonominya lebih maju di sana, ramai pembeli. Karena seperti selalu saya katakan dalam teori pasar itu, bukan orang hanya datang ke pasar sebenarnya untuk beli ikan dan sayur. Ini kan kalau kita ke Sumpang pada saat pagi dulu ya, tidak tahu sekarang masih jalan. Penjual-penjual dadakan itu seperti sayur, ikan, kemudian barang-barang campuran, bahkan ada yang sudah menjual bahan-bahan pakaian. Nah itu menurut saya pasar kagetan seperti itu juga memberikan dampak pada pasar kita. Padahal ketika orang datang ke pasar utama membeli ikan misalnya, tetapi kalau dia lihat ada sepatu, ada aksesoris, ada apa, kan dia bisa akhirnya belanja. Satu kali dia jalan dia bisa belanja satu kali Bung Alil ya. Itu sebenarnya tujuannya pasar Bung Alil. Oleh karena itu ya kita berharap
ke depan bagaimana pasar-pasar utama yang ada di setiap kecamatan dan ada di setiap ibu kota kabupaten ini betul-betul bisa menjadi lokomotif pergerakan ekonomi, Bung Ali. Iya. Oke, ada Gokong Botoy menyapa. Oh, Rambotoy ini. Dewi Puspita izin bertanya, Bang. Oh, silakan bertanya, Maki. Pak Ketua izin menyampaikan suara rakyat, boleh? Boleh. Apa itu? Ya, nanti kita bahas sama-sama. Ya, silakan disampaikan, Gokong. Ada Dewi Puspita juga. Mungkin ada yang mau ditanyakan, ya. Kalau kita tidak mampu menjelaskan, nanti kita serahkan ke pihak pemerintah yang menjelaskan. Nah, ini kemarin pasca kebakaran rumahku, Pak. Ada anggota dewan janji untuk bedah rumah. Ya Bang Ilo. Tapi sampai sekarang tidak ada. Wah, anggota dewan dari mana? Ya, ini kemarin pasca kebakaran rumahnya ini Dewi Puspita. Ya, di mana itu lokasi rumahnya atau alamatnya Bu Dewi Puspita? Ya, bisa sebut nama? Oh ya, bagaimana Bang Ilo? Bisa sebut nama? Apa itu? Yang mungkin yang janji nih. Anu saja barangkali DPRD Kabupaten kah atau DPR RI cukup di situ saja kita sudah bisa memahami menangkap itu. Iya. Dewi, di Madello. Oh di Madello ini Bang Ilo. Di Madello ini kejadiannya. Oh iya. 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 DPRD provinsi kah atau DPRD kabupaten yang janji Ki? Bahwa akan dibedah rumahnya. Nah, apakah biasanya itu Bang Ilo ada juga itu dari bantuan dari Basnas kah? Iya. Biasa ada bedah rumah itu ya dibantu juga untuk membangun rumahnya kembali. Iya. Ada Gokong untuk mengembangkan produksi di industri pertanian. Apa yang harus dilakukan oleh para petani? Para petani, ya. Yang terkait dulu dengan bedah rumah ini, Bung Ali. Iya. Silakan. Bedah rumah itu, kalau saya tidak salah, kan ada juga memang program Pemda ya, Bung Ali ya. Terkait dengan itu. Kemudian hampir anggota DPR RI juga memiliki program bedah rumah, ya, Bung Ali. Terutama yang ada di Komisi 5. Nah, ini kan cuma tidak jelas tadi ini apakah anggota DPR RI, anggota DPR provinsi atau kabupaten yang menjanjikan, Bung Alil. Yang pasti kalau ketiga sumber itu menurut saya bukan, maka saatnya bisa mengajukan ke Basnas. Basnas ya. Foto kita punya kegiatan, bikin permohonan surat kepada Basnas untuk dilakukan bedah rumah. Fotonya itu bukan hanya dari depan, dari dalam juga dan sebagainya, Bung Alil, yang bisa meyakinkan mereka. Selanjutnya biasanya Basnas turun survei, Bung Alil. Setelah turun survei dirapatkan di Basnas, mereka bisa membantu. Ada beberapa yang sudah menjadi contoh, Bung Alil ya, dibantu bedah rumah oleh Basnas seperti itu, Bung Alil. Jadi kalau Depi gagero janciro, apalagi Dewi sekali ini janci kecobaan wisenge di mau podang maka rangi pura bahasa tak janci itu. Anggota DPRK atau anggota DPRD kabupaten kah? Yang janji Ki? Ya, itu saja yang kita sebut. Insyaallah kita sudah bisa menghubungkan. Ini Dewi Puspita ini DPR RI. Oh, anggota DPR Bang Ilo. Oh, DPR RI. DPR RI. Iya. Nah, ini apa masalahnya mungkin kalau bedah rumah itu Bang Ilo kan agak lumayan lama juga itu menunggu kalau begitu Bang Ilo
Iya, itu kan penganggarannya di pusat Bung Alil ya. Jadi mungkin ada katakanlah ada jatah dari beberapa anggota DPR untuk menyerap aspirasi Bung Alil untuk melakukan bedah rumah. Jadi nanti Ibu Puspita ini bisa DM ke Bung Alil atau ke saya. Nanti di WA saja, meskipun jangan supaya saya hanya meraba ya, maksudnya siapa ya, maksudnya meskipun saya sudah mulai mendeteksi. Nanti saya tanya sama TA-nya, tenaga ahlinya gitu, atas nama Ibu Puspita di sini, apakah masuk di tahun 2025 ini atau tahun 2026 Bung Alil. Yang jelas anggota DPR RI itu punya ratusan, mungkin sampai ribuan ya. Saya belum tahu paham, tapi yang jelas tahun ini ada programnya di berbagai daerah Bung Alil ya, dan ada juga di Baru. Ya, ini jadi itu untuk Ibu Dewi Puspita, ya silakan di DM langsung ya, ke IGA atau ke Suara Hati, ya silakan di DM. Nanti kita coba fasilitasi, ya Bang Gilo akan fasilitasi. Menanyakan hal yang seperti itu ya. Oke, sebelum kita lanjut ini karena waktu sudah kita di penghujung acara ini Bang Ilo. Iya. Ini tadi untuk mengembangkan produksi di industri pertanian, apa yang harus dilakukan oleh para petani mensukseskan hasil panen, di mana produksi pupuk pertanian terkadang susah mendapatkan, baik dari segi pemberian pestisida dan lain-lain. Bagaimana toseng itu di? Ya, ini ada Cua ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mi kemarin Pak ambil data-data di bulan 7 sampai datang yang cek lokasi. Oh, Bang Ilo, ini Dewi Puspita ini ada Mi kemarin ambil data-data katanya di bulan 7 sampai datang juga cek lokasi. Iya. Oh ya, 998 ini mungkin bagus program BSPS ditambah jatahnya untuk Baru untuk kedepannya. Terima kasih. Agro apa program BSPS bantuan apa itu Bang Ilo? Ya yang jelas kebiasaannya tuh kalau ada S-nya sosial. Kalau ada P-nya perumahan. Oh, bantuan. Oh, iya. Jadi begini Bung Alil. Jadi memang itu daerah kan juga punya, mungkin juga provinsi juga punya bedah rumah ya Bung Alil ya. DPR RI juga punya Bung Alil. Nah, kalau ini DPR RI ya coba nanti kita komunikasikan ya dengan TA atau yang langsung yang bersangkutan. Anggota DPR RI yang mewakili dapil di sini, terutama yang kelahiran Baru Bung Alil ya, ada Insinyur Teguh Iswara Suwardi MSc ya Bung Alil ya. Dia di Komisi 5. Nanti kita tanyakan bahwa apakah Ibu Puspita ini masuk di dalam line up-nya Komisi 5 ya. Terutama di Teguh Iswara Suwardi Bung Alil ya. Kita nanti tanya. Kalaupun tidak bisa ketemu ya paling ditanya saja sama tenaga ahlinya Bung Alil di sini. Yang jelas saya lihat sudah on proses itu mungkin sudah jalan Bung Alil di beberapa tempat. Jadi memang perlu dicek ini. Oke, ada ini Cua. Sedikit saran dan masukan agar bisa segera ada perbaikan jalan rusak sebagai akses utama masyarakat. Nah, ini bagaimana toseng itu? Karena ini saya lihat efisiensi, kemudian banyak jalan rusak. Bagaimana itu Bang Ilo? Iya, jadi ini selain memang ada dampak dari pengaruh efisiensi nasional, tetapi juga sangat ditentukan sebenarnya adalah menentukan skala prioritas
pembangunan. Saya baru pulang dari Wajo, Bung Alil, Kabupaten Wajo, melakukan liputan dari infrastruktur jalan yang dibangun di sana. Saya juga sempat kaget, Bung Alil. Lebih 30 ruas jalan itu dibangun di kota dengan menggunakan hot mix, Bung Alil ya. Kemudian di kecamatan-kecamatan itu sudah juga mulai ada pembangunan, baik yang menggunakan hot mix maupun yang menggunakan beton. Jadi saya kadang heran, ini kok bisa di zaman efisiensi begini, Bupati bisa melakukan itu. Kenapa dia lakukan? Karena memang pendekatan prioritas, mayoritas masyarakat di sana menginginkan infrastruktur jalan yang dibangun. Dan itu adalah komitmen kepala daerah bersama wakil kepala daerah, Bung Olil. Yang kedua, baru sebenarnya juga bisa demikian karena efisiensi anggaran itu kan persoalan seni mengatur bagaimana yang lebih priority, Bung Alil. Seperti itu, memindah-mindahkan ini tidak terlalu penting, ini tidak terlalu urgent, ini jalan ini karena untuk mobilisasi berbagai sumber daya, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Ini kita lebih prioritas ke jalan. Kan bisa seperti itu, Bung Alil ya. Seperti yang dilakukan di daerah. Yang kedua, memang di daerah di suasana efisiensi nasional ini seorang pemimpin daerah memang harus kreatif, Bung Alil, harus inovatif dan mampu membangun komunikasi dengan kementerian dan lembaga terkait di pusat. Jadi kalau dengar Bupati Meto Miro na urus bagaimana menghadirkan investasi, bagaimana menghadirkan anggaran dari Jakarta ke daerah. Karena kalau hanya mau tinggal diam misalnya, Bung Alil, itu agak sulit. Jadi memang harus menjemput bola sekarang ini. Menjemput pun belum tentu, apalagi kalau tidak menjemput, Bung Alil ya. Jadi mudah-mudahan daerah kita ini baru, Bung Alil, karena kita lihat ini Bupati juga banyak melakukan komunikasi-komunikasi di luar daerah, terutama di pusat, bisa memberikan benefit, manfaat juga untuk daerah ini, terutama dari sisi anggaran, Bung Alil ya. Karena saya lihat ini berlomba-lomba semuanya orang ini. Bagaimana mensiasati ini di era efisiensi nasional, Bung Alil. Seperti itu. Ya, ini ada Gokong, suara rakyat harus didengar bagi anggota dewan. Dari rakyat kembali ke rakyat. Cocok. Ya, Bang Ilo, kayaknya kita sudah di penghujung acara. Kita ucapkan terima kasih banyak ini sudah bergabung teman-teman, baik melalui Komal kami atau di TikTok ya, kemudian juga di Facebook dan YouTube, serta di streaming IG Radio. Makasih banyak untuk Bugis Ji yang sudah bergabung di Komal kita. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan, kemudian teman-teman yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi Anda semua. Ya, itu harapan kami, dan tentunya apa yang disampaikan oleh Saudagar IGA ataupun yang mengikuti acara kita ini, mudah-mudahan ada tadi penyampaian bahwa saran-saran, mudah-mudahan pemerintah mendengarkan itu. Khususnya juga ini anggota dewan yang sudah yang terpilih, ya mudah-mudahan mendengarkan juga. Ada komen tadi bahwa suara rakyat harus didengar bagi anggota dewan, dari rakyat kembali ke rakyat. Oke. Pak Rahman SP, pemilu masih jauh, jadi dijanji Miki dulu. Maka tuh sih pemilu ya. Pemilu masih jauh, dijanji Miki dulu. Janji saya pikir program janji itu ya program yang sudah berjalan. Mungkin cuma terlalu banyak yang ingin di hire ya, sementara jatah mereka yang tidak cukup. Tapi ini kan baru dugaan-dugaan kita. Kita lihat saja nanti, kita akan bisa komunikasi dengan yang bersangkutan. Nanti tinggal Ibu Dewi Puspita kirim nama lengkapnya siapa, di mana alamat rumahnya, misalnya begitu, Bung Alil ya. Iya, betul. Dan saya sudah katakan tadi bahwa kalaupun misalnya tahun ini tidak masuk di dalam daftar yang menjadi aspirasi daripada anggota DPR RI, itu bisa juga dilakukan di Basnas. Saya dengan Bung Alil bersedia mengkomunikasikan dengan Basnas. Silakan dibawa saya data-datanya. Pasca kebakaran ya, Bung Alil ya. Dilengkapi dengan foto-foto, silahkan buat permohonannya. Bahkan di Basnas itu sudah ada contoh permohonan itu, Bung Alil. Nanti kita fasilitasi lah, insya Allah.
Oke, Gokong, di era politik kita selalu bijak dalam menangani segala sesuatu yang terkait dengan visi dan misi. Oke, makasih banyak untuk Dewi Puspita ya. Nanti DM saja ya di IG Radio atau di Suara Hati. Oke, dari Jalan Semangka nomor 95 Bungi Lalabata, saya Alil bersama dengan Bang Ilo di Jalan Asoka nomor 26. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.